balik ke pasal 33 Undang-Undang Dasar, konsep ekonomi kita itu kan prinsipnya kekeluargaan. Jadi kita harus mikirin orang lain gitu Bang. Oke. Nah kalau mikirin kelompok saya saja, maka orang lain yang teraniaya tidak dipikirkan. Nah prinsip ekonomi inilah yang terganggu dengan konsep double jabatan para wakil menteri itu. Jadi tadi kan kalau bicara konstitusi kena gitu ya, Undang-Undang Kementerian Negara bermasalah. Azas-azas umum pemerintahan yang baik di Undang-Undang 30 2014 terdampak juga. Nah, prinsip adat orang Melayu dan orang Ketimuran yang sama rata-rata. Saya yakin di Kampung Abang ada juga nih prinsip yang begini ya. Karena kan orang Bugis itu termasuk orang yang kuat merantau dan peduli saudara sendiri itu. Nah, bayangkan kalau ini dinikmati sendiri akses kekuasaan. Orang tidak terdampak dengan rutinisasi pengaliran struktural sebuah lembaga itu. Jadi bagi saya semua gagasan bernegara yang baik sebenarnya melarang ini. Jadi tidak hanya putusan MK 21, 80, 79 melarang menteri rangkap jabatan. Dalam cara pandang yang jamak diyakini publik pun ini salah gitu Bang. Oke, jadi kalau menurut Bung Ferry nih, ini kan sudah ada mulai penolakan nih bahwa kita tidak terikat untuk mengikuti putusan MK. Kita berandai-andai aja nih, Bung Ferry. Kalau nanti pada akhirnya memang pemerintah tidak mengeksekusi, tidak melaksanakan ya putusan MK ini, tetap ngotot para wamen 30 orang ini tetap pada jabatannya sebagai komisaris, tidak diganti karena dia menolak putusan MK, apa yang harus dilakukan? Jadi kalau dilihat Bang, di dalam tindakan dan kebijakan administrasi di Undang-Undang Administrasi Pemerintahan itu, salah satu yang tidak boleh dilawan oleh penyelenggara negara adalah undang-undang dan putusan peradilan. Ini sudah ada putusan MK nih Bang. Lalu kemudian diabaikan, dilantik juga dan berjalan juga, maka dengan sendirinya undang-undang mengatakan, ini pasal 15, 16, 17, 18, 19, 20 Undang-Undang 30 2014 tentang administrasi pemerintahan mengatakan bahwa tindakan dan kebijakan administrasi negara yang menentang putusan peradilan dinyatakan sebagai kategorinya tidak sah, bukan wewenang atau sewenang-wenang. Oke. Nah, karena tindakan bukan wewenang atau sewenang-wenang itu salah satu cirinya adalah menentang putusan peradilan, maka akan dinyatakan bahwa tindakan pemerintah mengabaikan putusan MK sebagai tindakan yang tidak sah.